Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilya MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih. Sebelum memulai materinya, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Rizky Ramadhani, dan teman saya, Agus Melinda dan Putri Hema Malini. Nah, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa lughat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sejarah zakat. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah atau pemberian yang sifatnya bebas tetapi tidak wajib. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat, yang menurut hadis ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Daman bin Sa'labah ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijriah atau 631 Masehi. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sampai saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hukum zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya, dan ijma' para ulama. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in," yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jenis-jenis zakat. Zakat terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai sholat Id. Yang kedua yaitu zakat mal atau harta, yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas, dan perak. Syarat zakat. Syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku yaitu orang-orang yang wajib berzakat adalah Islam, merdeka, baligh, dan berakal. Syarat yang berhubungan dengan jenis harta. Yang pertama yaitu milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan berlaku setahun. Rukun zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Yang ketiga, penyerahan amil zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat. Ada 8 pihak yang berhak menerima zakat yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yakni yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam garimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Hikmah dan keutamaan zakat. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Dari penjelasan ayat di atas, tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka, para pemilik harta, dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela, serta kejam terhadap fakir miskin. Di sisi lain, zakat juga untuk mensucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal. Hingga dengan demikian, orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.